Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Widyastuti, NIM 19020261102 dari kelas HPIC 4 akan menjelaskan mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sampai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara pasti memiliki konstitusi atau dasar hukum. Konstitusi sendiri adalah dasar hukum yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sendiri terdapat dua jenis, yaitu konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar dan konstitusi tak tertulis disebut konvensi. Berikut pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terlaksana selama 2 kali. Pada sidang pertama, berhasil merumuskan dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, dan pada sidang kedua, BPUPKI membentuk 3 panitia kerja, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Muh Hatta, kemudian Panitia Pembelaan Tanah Air yang dipimpin oleh Atikusno Djokrosujoso. Kemudian sidang dilanjut pada tanggal 14 Juli 1945 dengan 3 poin. Melaporkan hasil kerja, yaitu 1. Rancangan Indonesia Merdeka, 2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian, sidang dilanjut pada tanggal 16 Juli 1945 yang menyatakan bahwa seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian, Panitia BPUPKI menyatakan selesai dan sidang 2 ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena tugas BPUPKI telah usai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang memiliki 2 tugas utama, yaitu meresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Yang kedua, melanjutkan tugas atau hasil kerja BPUPKI. Kemudian, mengenai tentang sejarah peralihan Undang-Undang Dasar 1045 ke Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat yang disebabkan oleh Belanda mencoba menguasai Indonesia kembali. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadi agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948. Kemudian terjadi perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, dikenal sebagai KMB, Konferensi Meja Bundar, yang melahirkan RIS dan UUD RIS. Kemudian, sejarah peralihan Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara karena dibubarkannya Republik Indonesia Serikat karena mengalami demo besar-besaran oleh rakyat Indonesia yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante, hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 GPR.
Yang selanjutnya yaitu peralihan Undang-Undang Dasar Sementara 1945 ke Undang-Undang Dasar 1945 karena pemilihan umum pada tahun 1955 berhasil memilih konstituante sebagai lembaga penyusun konstitusi baru. Namun, konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut karena pertentangan antara partai di konstituante. Terlebih lagi, pada masa demokrasi liberal ini terjadi ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian Perdana Menteri dan Kabinet karena tidak ada partai yang dominan di parlemen dan karena adanya pertentangan antara partai di parlemen. Kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Untuk mengatasi kegagalan konstituante dan mengatasi ketidakstabilan politik, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adanya dilakukannya amandemen UUD 1945 ini karena salah satu permintaan reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, latar belakang tuntutan amandemen UUD 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun pada kenyataannya tidak di tangan rakyat, tetapi kekuasaan yang sangat besar malah ada pada presiden. Hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau yang menimbulkan multitafsir dan kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai semangat penyelenggaraan negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusi. Tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tata negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta lain-lainnya yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen UUD 1945 mempunyai kesepakatan yaitu tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.